Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anini Afina Atul Mu'ahnin 211030027 dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Yang pertama, konsepsi bahasa Indonesia. Sampai dengan abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang ilmu akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Adapun kaidah bahasa dalam sistem tersebut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem lambang, yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakaiannya. Sistem bahasa itu bersifat konvensional. Selanjutnya yakni lambang sebagai huruf, bersifat manasukah atau kesepakatan pemakaiannya. Selanjutnya, sistem lambang yang terbatas, yakni A sampai Z, mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Selanjutnya, sistem lambang itu tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana, atau silabis. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya yakni fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi ekspresi dalam bahasa bermaksud menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, latih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian menyampaikan ide. Fungsi yang kedua yakni komunikasi dalam bahasa. Fungsi yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi yang keempat yakni fungsi kontrol sosial. Adapun fungsi tambahan yakni seperti fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia, seperti bahasa persatuan, bahasa nasional, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa standar. Ekstensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, ragam serta laras bahasa Indonesia, memperkuat konsepsi dan fungsi, dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya, sekarang dan nanti. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.